Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para peserta, juga kepada moderator dan presenter selaku pengisi acara untuk kegiatan di meeting room BCT batch 6 ini ya. Insya Allah hari ini di forum ini akan hadir ya bunda-bunda yang hebat, seorang Kartini, pejuang Kartini yang luar biasa ya tentunya. Beliau yaitu dari MTS Al Idris Kalarang ya, Kabupaten Sukabumi, yaitu Nyonya Hajah Yeni Yulianti SAG. Nanti beliau berlaku sebagai presenter yang memberikan paparan di kegiatan hari ini. Kemudian ada juga Bunda Imas ya, dari SD Negeri 1 Warung Kiara, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Beliau akan sebagai pembawa acara, sebagai moderator untuk kegiatan hari ini ya. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan kita tetap semangat ya ibu-ibu ya. Gimana, masih semangat Bunda? Ya, semangat. Ya, mudah-mudahan acara ini dari awal sampai akhir diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Baik-baiklah. Marilah kita acara hari ini kita buka bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu paparan materi ya, dengan tema kerjasama dalam segala bidang di kehidupan apa ya? Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ya. Nantinya akan disampaikan oleh Nyonya Hajah Yeni Yulianti SAG, dan acara ini saya persilahkan kepada Ibu Imas SPD selaku moderator untuk hari ini. Pada Ibu Imas SPD disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari awali kegiatan siang ini buat kelancaran dan kegiatan kita semua. Allahumma inna as'aluka ilman nabi'an wa rizqan tadiyan wa amalan muttaqabalan. Bapak dan Ibu PJ wilayah yang kami hormati, dan juga yang hormat para instruktur, dan juga yang kami hormati peserta BCT Vietnam yang ini tentunya kita aduh punten Bu ya nih. Tentunya kita akan menegangkan paparan dari Ibu Hajah Yeni Yulianti SAG yang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bergabung di supaya ilmu-ilmunya bermanfaat. Ada Ibu Gena yang telah membuka acara ini. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan dalam tugas BET
Citybet 6 ini, dan untuk selanjutnya mudah-mudahan kita dapat menuntaskan tugas yang PCT Bet 6 ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentunya ada Yulianti SAG akan memaparkan materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dipersilahkan. Iya. Terima kasih kepada Ibu Imas yang telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada siang hari ini di jam-jam untuk istirahat, untuk tidur, apalagi cuacanya yang sangat mendukung, tetapi senantiasa kita masih tetap setia untuk melakukan diskusi yang insya Allah pada kesempatan kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah berjudul kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Penonton maju. Bentar, Bu. Iya, oke. Naon error? Suaranya bagus, Bu Yeni. Ya ininya, Bu, slide-nya nggak bisa dipindah. Mana? Slide-nya bisa dipindah? Sebenarnya ada kendala Bu Yani. Ya bentar, slide-nya, Bu, nggak bisa dipindah. Bentar. Oke. Iya. Mari kita mulai pengertian kerjasama. Kerjasama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Antara rakyat dan pemerintah mutlak diperlukan untuk kelancaran pembangunan. Jadi suatu kegiatan baru dilakukan sebuah kerjasama apabila kegiatan tadi dilakukan yang pertama harus oleh beberapa orang. Berarti intinya kegiatan ini harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Dan yang kedua adalah harus tujuannya sama. Jadi kalaupun kegiatan tadi dilakukan oleh 3 orang atau lebih tetapi tujuannya tidak sama, maka itu tidak dikatakan sebagai kerjasama. Contohnya, misalkan ada 3 orang yang ingin mengambil air ke sungai. Orang tadi memiliki tujuan yang beda karena air yang mereka bawa itu adalah untuk keperluan masak di rumah masing-masing. Maka itu tidak dilakukan kerjasama walaupun kegiatan tadi dilakukan oleh 3 orang. Jadi intinya kerjasama itu harus dilakukan oleh beberapa orang dan tujuannya harus sama. Istilah kerjasama ini sebetulnya adalah istilah yang sudah lumrah dilakukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tetapi kerjasama antara satu daerah dengan daerah lain memiliki istilah yang berbeda. Nah, contoh di sini, di Sumatera Barat, kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Barat memiliki nama Manunggal Sakato. Sedangkan di daerah Palembang, istilah kerjasama adalah Sikaroban. Di daerah Jawa, kerjasama memiliki istilah gugur gunung. Di daerah Bali namanya adalah Subak dan di Minahasa namanya Mapalus. Nah, intinya semuanya sama, kerjasama juga, tetapi hanya istilahnya saja yang berbeda. Nah, macam-macam kerjasama. Kerjasama yang dilakukan dalam kehidupan, ya, pertama ada yang disebut dengan coalition. Apa itu coalition atau koalisi? Koalisi adalah gabungan 2 lembaga organisasi yang bertujuan sama. Bagaimana contohnya? Contohnya pada saat kita akan pemilu, di negara kita terdiri dari berbagai macam partai politik.
Maka pada saat pemilu yang kemarin di negara kita terbagi menjadi dua koalisi. Yang pertama ada yang pro terhadap Bapak Jokowi, yang kedua berkoalisi dengan Bapak astagfirullah nu gedho teh. Bapak apa teh Bu? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Nah, siapa saja yang berkoalisi dengan Bapak Jokowi? Nah, salah satunya adalah Partai PDI, Partai Astagfirullah. Nah, yang berkoalisinya itu disebut dengan koalisi lah. Yang kedua adalah bargaining. Nah, apa itu bargaining? Bargaining adalah kerjasama mengenai kesepakatan pertukaran produk atau jasa. Bagaimana contohnya? Contohnya, nah, di negara Indonesia, model kemarin di TV ada di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, bertukar pelajar dengan Jepang. Jadi daerah Yogyakarta, para pelajar di Yogyakarta diterbangkan ke Jepang, yang Jepang datang ke Indonesia untuk apa? Untuk melakukan pertukaran jasa. Nah, contoh lagi bagaimana bargaining contoh di pasar. Di pasar satu ada yang penjual, satu yang pembeli, ataupun sama-sama penjual, yang satu menjual sayuran, yang kedua menjual beras. Nah, itu disebut dengan kerjasama mengenai kesepakatan pertukaran produk atau jasa. Yang ketiga, kerjasama itu disebut dengan joint venture. Nah, apa itu joint venture? Adalah kerjasama dalam mengerjakan proyek tertentu. Dan yang terakhir adalah co-optation. Co-optation adalah kerjasama penerimaan unsur-unsur baru. Nah, bagaimana contohnya co-optation? Contoh, di Indonesia ada suatu provinsi yang bernama Nangro Aceh Darussalam. Nah, Nangro Aceh Darussalam adalah suatu provinsi yang diperbolehkan oleh pemerintah kita untuk menegakkan hukum Islam. Nah, itu adalah contoh dari co-optation. Berikutnya prinsip-prinsip kerjasama. Nah, dalam melakukan sebuah kerjasama, maka kita harus berpegang kepada prinsip yang pertama adalah pembagian kerja. Jadi intinya, karena dalam sebuah kerjasama terdiri dari beberapa orang, maka dari orang-orang tadi harus diangkat siapa yang jadi ketua, siapa jadi sekretaris, siapa jadi anggota, dengan tujuan apa? Supaya adanya pembagian kerja. Jadi istilah Sunda mah teu ngarawu. Naon istilah teh Bu? Ngarawu ku siku. Jadi tidak semua pekerjaan dilakukan oleh seorang ketua. Jadi dengan adanya kerjasama harus jelas mana pembagian kerjanya, apa tugas, seperti hanya sekarang ini. Tugasnya host, tugasnya moderator, tugasnya presenter. Nah, itu ini pun salah satu contoh dari kerjasama. Yang kedua, dalam melakukan kerjasama harus ada pembagian wewenang. Nah, yang ketiga, harus ada kesatuan perintah. Jadi jangan sampai dalam suatu kerjasama kita mengangkat seorang pemimpin, diangkat seorang sekretaris, tetapi antara perintah sekretaris dan perintah ketua itu berbeda. Jadi itu tidak akan dikatakan sebagai sebuah kerjasama, tetapi kerjasama perintah yang diucapkan harus sama. Dan yang terakhir, prinsip kerjasama adalah harus adanya ketertiban. Itu adalah 4 prinsip yang harus dipegang teguh apabila kita melakukan sebuah kerjasama. Apa sih manfaatnya kita melakukan kerjasama? Nah, untuk apa kita melakukan kerjasama? Nah, kita bekerja sama ini karena kita adalah sebagai makhluk sosial. Tidak ada yang bisa kita lakukan dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, untuk memenuhi itulah maka diperlukan kerjasama. Nah, manfaat kerjasama yang pertama adalah mendorong persaingan dalam mencapai tujuan. Nah, yang kedua adalah mendorong individu agar dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan produktif. Jadi dengan adanya kerjasama, maka orang tadi akan bekerja efektif, efisien, dan produktif. Yang ketiga, akan terciptanya sinergi biaya operasional menjadi semakin rendah. Contohnya,
Misal kita akan di sekolah lah contohnya. Di sekolah ada kegiatan prakarya dengan guru memberikan tugas misalkan untuk membuat sebuah tumpeng. Nah, maka kalau tumpeng tadi dilakukan oleh satu orang yang memakan biaya mungkin bisa sampai 50.000, tetapi karena dibentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 10 orang, maka biaya yang 50.000 itu tadi bisa dibagi menjadi 10 orang, maka jatuhnya hanya 5.000 per orang. Nah, itulah yang maksud dengan terciptanya sinergi biaya operasional menjadi semakin mudah. Dan yang terakhir, manfaat kerjasama adalah terciptanya hubungan yang harmonis antar pihak. Nah, yang biasa mungkin kita di kampung, apalagi daerah perkotaan, jangankan di perkotaan, sekarang pun yang namanya di kampung, yang namanya kerjasama sudah semakin tidak ada. Orang hidup sekarang sudah semakin individualistis. Antara tetangga yang kiri dengan kanan mungkin tidak tahu. Tetapi dengan adanya perkumpulan, dengan adanya kerjasama yang semula mungkin hanya say goodbye, hanya mengucapkan salam saja, tetapi pada saat adanya kerjasama, maka yang semula tidak pernah ngobrol, tidak pernah saling sapa, dengan adanya kerjasama maka akan tercipta hubungan yang harmonis. Jadi betapa pentingnya kerjasama itu kita lakukan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, adapun makna kerjasama dalam kelompok, yang pertama adalah terjalin hubungan antara orang per orang. Contoh seperti tadi, dalam mengerjakan membuat tumpeng, kelompok satu dengan satu kelompoknya, maka mereka akan saling menjalin hubungan. Yang kedua, terjalin hubungan kerjasama dengan kelompok lain. Dan yang ketiga, dengan adanya kerjasama akan terciptanya semangat kesatuan. Keempat, terciptanya kesepakatan antara sesama manusia. Dan terakhir adalah adanya kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan. Nah, itulah 5 makna kerjasama dalam kelompok. Arti penting kerjasama dalam kehidupan. Kerjasama membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan. Contohnya kalau di kelas yang ukuran 9x8, kalau dilakukan oleh yang piket hanya 2 orang, maka kelas tadi akan jadi bersih, mungkin bisa memakan waktu 1 jam. Tetapi kalau dilakukan dengan 10 orang, maka yang asalnya membutuhkan waktu 10 jam, maka bisa dilakukan mungkin dalam waktu 10 menit. Nah, itulah intinya, manfaat pekerjaan akan terasa lebih ringan. Dibaliknya, pekerjaan cepat terselesaikan, itu kebalik. Pekerjaan akan terasa lebih ringan. Nah, kalau pekerjaan akan terasa lebih ringan, contohnya berarti bisa juga tadi dengan cara nyapu. Kalau nyapu 1 orang atau 2 orang capek, mungkin bisa bercucuran keringat, tetapi kalau rame-rame tidak begitu capek lah. Yang ketiga, dari arti penting kerjasama dalam kehidupan adalah tujuan dapat tercapai dengan efektif. Nah, yang keempatnya adalah menyadarkan manusia untuk mendahulukan kepentingan umum. Jadi intinya dalam berkehidupan, walaupun setiap orang memiliki kepentingan, tetapi yang namanya kepentingan umum itu harus didahulukan. Yang kelima, arti penting kerjasama adalah akan memupuk rasa tanggung jawab sosial. Jadi setiap orang akan akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dibebankan kepadanya. Nah, bentuk-bentuk kerjasama. Nah, kerjasama dalam pertama adalah dalam bidang ekonomi. Nah, negara kita menjamin adanya kerjasama di bidang ekonomi. Nah, diaturnya ini dalam pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi salah satu bentuk usaha yang paling sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia adalah ekonomi ataupun koperasi. Yang kedua, kerjasama yang bisa dilakukan dalam bentuk kehidupan di negara Indonesia adalah kerjasama di bidang politik. Nah, kerjasama di bidang politik hal ini dilandasi oleh
sila keempat, yaitu yang berbunyi permusyawaratan dalam astagfirullahaladzim jadi halilapnya. Pokoknya sila keempat lah. Contohnya bagaimana dalam bidang politik, contohnya pada saat akan pemilu. Jadi setiap orang yang berusia 17 tahun ataupun sudah menikah wajib ikut pemilu dengan asas lu berjudi, langsung, umum, bebas, jujur, dan adil, rahasia. Yang ketiga adalah kerjasama dalam bidang pertahanan. Nah, dalam bidang pertahanan diatur dalam pasal 27 ayat 3. Jadi intinya setiap warga negara Indonesia yang merasa bahwa dia orang Indonesia, warga negara Indonesia bukan penduduk. Sebab yang namanya penduduk dengan warga negara Indonesia beda. Kalau penduduk adalah siapa saja yang ada di Indonesia. Baik orang Amerika, orang Arab, orang Cina yang ada di Indonesia, mereka itu sebut penduduk. Tetapi yang namanya warga negara adalah mereka yang telah memenuhi syarat. Bagaimana yang telah memenuhi syarat? Yaitu mereka lahir di Indonesia, besar di Indonesia, kemudian orang tuanya asli orang Indonesia, ataupun bisa orang asing yang pindah ke warga negaraan. Nah itu. Jadi mereka yang warga negara Indonesia ini wajib ikut serta dalam pertahanan, mempertahankan negara Indonesia. Jadi kalau ada yang mengacaukan negara Indonesia, misalkan salah satunya contoh dulu pernah terjadi yang mengklaim bahwa Pulau Karimun termasuk bukan wilayah Indonesia, ataupun contoh Riau Ponorogo yang diklaim sebagai kesenian Malaysia. Nah, jadi kita selaku warga Indonesia harus ikut serta, sebab yang namanya kesenian daerah adalah sebagai pengkayaan dari kesenian nasional. Yang keempat adalah kerjasama toleransi umat beragama. Nah, kenapa toleransi umat beragama diatur dalam bentuk kerjasama? Sebab negara Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman beragama. Di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam agama. Ada Islamnya, ada Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu. Yang masing-masing agama tadi memiliki cara untuk beribadah yang berbeda. Nah, dengan adanya perbedaan tadi tentunya akan mengakibatkan sebuah konflik. Nah, supaya tidak ada konflik, maka antar umat beragama itu harus toleransi. Nah, hal ini diatur dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Mewujudkan kerjasama. Nah, bagaimana? Ternyata kerjasama ini bukan hanya bisa dilakukan di lingkungan bernegara. Kalau bernegara lebih luas. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah di lingkup yang paling kecil, yaitu contohnya di lingkungan sekolah. Bagaimana contoh kita kerjasama di lingkungan sekolah? Contohnya melaksanakan aturan sekolah. Di sekolah setiap hari Senin ada upacara. Nah, kita ikuti. Ataupun ada jadwal piket. Nah, berarti kita melakukan piket, berarti kita telah melakukan kerjasama di lingkungan sekolah. Di lingkungan masyarakat, bagaimana contohnya? Contohnya kerja bakti. Kerja bakti membersihkan solokan. Kerja bakti membangun rumah yang sudah tidak layak huni. Atau contoh membersihkan masjid, itu contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Walaupun sebetulnya hal ini sudah mulai pudar di lingkungan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, di lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, contoh kerjasama di lingkungan berbangsa dan bernegara, contohnya adalah membayar pajak. Jadi, sebagai warga negara yang baik adalah orang yang taat bayar pajak. Sebab dengan pajak tadi rakyat bisa sejahtera. Dari pajak tadi digunakan untuk pembangunan dan lain sebagainya. Orang bijak adalah orang yang taat bayar pajak. Demikianlah pembahasan tentang kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Haji Yeni yang dimana telah memaparkan handphonenya dimatiin tentang kerjasama dalam segala bidang kerjasama dalam bidang kehidupan tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kita bermasyarakat tentunya ya, maupun di rumah, kerjasama di rumah masyarakat, kerjasama di sekolah juga. Tentunya sangat berguna sekali dalam kehidupan sosial. Kita harus selalu bekerja sama, apapun itu harus kita laksanakan secara bergotong royong. Dalam kehidupan itu kita tidak hidup sendiri atau tidak individual, ya. Tetapi mungkin dari kerjasama yang kita jalin, silaturahmi, kemudian lagi kita dapat membangun silaturahmi dengan keluarga dulu yang kehidupan keluarga kecil, ya. Kemudian kita dapat bekerja sama, bisa bekerja sama dalam kehidupan kelompok yang besar. Nah, kita kan tergantung dari kehidupan yang kita saling menjalin. Bu, suaranya ada feedback, Bu. Bu, halo? Ini ya. Suaranya ya, ada gaung. Ada eho-nya suaranya, Bu. Gimana Bu Yani? Suaranya ada eho-nya. Yang itunya dimatiin satu apa mau HP Ibu dimatiin? Bisa dilanjutkan? Masih, Bu. Masih, jadi ada dua suara. Ada eho-nya. Betulin, Bun. Ya, coba. Udah. Gimana? Bagus, gimana? Udah, Bu. Kita lanjut lagi Tentang kerjasama dalam bidang kehidupan yang tentunya kita dapat kerjasama itu di lingkungan keluarga terlebih dahulu, dan kemudian di lingkungan atau kelompok kecil dari RT tentunya, kemudian RW, dan juga desa dan juga selanjutnya untuk kerjasama dalam bidang apapun tentunya dalam bidang kehidupan ini. Tentunya dalam kehidupan sekarang ini dalam situasi dan kondisi di masyarakat maupun di keluarga kerjasama ini terlihatnya mungkin akibat dari pandemi ini itu kerjasama sosial mungkin ya tidak ada, dikurangi akibat dari mungkin seperti ada suatu bencana alam mungkin ya, atau bencana yang sangat mendunia sekali, itu kerjasamanya sekarang terlihat tidak begitu harmonis, baik di lingkungan, baik dengan lingkungan kelompok-kelompok yang sangat kecil. Berarti kerjasama ini dilihat dari situasi dan kondisi juga ya Bu Yeni, Bu Imas? Betul. Iya, betul, Bu. Betul. Untuk itu kita mungkin untuk menjalin supaya kerjasama dibangun kembali tergantung dari pada masyarakat atau individunya sendiri untuk menyikapi kerjasama dalam sosial seperti ini. Nah, itu yang jadi masalah buat saya nih, pernah nih Bu ya, boleh bertanya nih Bu ya. Yes. Gini, kita kan udah terstruktur, udah terorganisasi untuk pembagian tugas.
kadang suka ada masalah gitu, masih kene pahare-hare gitu kan, udah tahu tugasnya masing-masing, tupoksinya ini, tapi dari segi tugas misalnya tetap masih diabaikan. Nah ini juga mungkin apa emang faktor kesadaran diri sendiri mungkin Bu Yeni ya, gimana? Iya. Ada pertanyaan, mungkin dari segi kesadaran ya Bu Yeni ya, mungkin seperti itu, kesadaran individu untuk menjalin suatu kerjasama yang baik dalam segi sosial seperti itu. Iya Bu, kalaupun tadi kan dalam prinsip kerjasama harus ada pembagian wewenang, pembagian kerja. Kalau setelah kita bagikan pekerjaannya tetapi masih juga, nah, berarti itu kembali kepada faktor dirinya masing-masing kesadarannya. Jadi dia berarti kurang memiliki rasa tanggung jawab. Jadi kembali lagi kepada individunya itu sendiri. Mungkin itu Bu jawabannya. Jadi kita kalau misalnya disematkan dalam aturan, mungkin kerjasama ini punya aturan-aturan ya Bu Yen. Misalnya apa perlu disematkan di situ adanya sanksi atau itu baru gimana itu? Ya. Apa gimana? Bu Yeni. Iya Bu. Bu Yeni. Ya. Sanksi dalam kerjasama dalam kehidupan mungkin ya Bu Yeni ya. Iya, ya Bu. Nah, jadi intinya dalam melakukan sebuah kerjasama, kadang yang namanya manusia kita tak luput dari lupa, maka kita harus ada reward dan punishment. Jadi yang namanya kita itu harus harus ada penghargaan dan juga harus ada sanksi. Biasanya manusia kan kalau ada sanksinya suka takut dengan yang namanya sanksi. Jangan jauh-jauh lah kita pakai helm, pakai motor. Biasanya di dia ke jalan caket henteu nganggo helm, padahal yang namanya helm yang namanya helm itu kegunaannya untuk kita, tapi biasanya kita kalau aja mau ke pasar, kalau ada polisi baru dipakai. Nah, berarti kembali lagi kepada kesadaran. Jadi biasanya manusia itu takut dengan adanya sanksi. Dan jangan lupa, karena manusia itu adalah makhluk yang senang dipuji, maka harus ada juga penghargaan. Maka biasanya dalam sebuah organisasi, biasanya akhir tahun kan, misalnya salah satu contohlah dalam guru, pada saat perpisahan suka dipilih guru teladan, guru terbaik. Nah, salah satu bentuk penghargaannya kita berikan sesuatu kepada guru tadi. Nah, begitulah mungkin Ibu jawaban yang dapat saya sampaikan. Iya, bagaimana Bu Yena? Puas akan jawaban Bu Yena? Bunda, terima kasih, sangat jelas sekali. Walaupun itu masih banyak kendala, tetap ya itu dikembalikan lagi ke pribadi masing-masing ya. Iya Bu. Iya, berarti dalam kerjasama tupoksi masing-masing itu juga harus mempunyai reward dan juga untuk sosial harus ada sanksi Bu ya. Kapan mungkin ya? Iya Bu. Apa namanya ucapan terima kasih mungkin seperti itu ya Bu. Iya Bu. Tentunya hal-hal yang demikian yang terasa oleh kita itu berdampak positif gitu ya. Bermanfaat sekali dalam kehidupan kerjasama yang bermasyarakat harus kita berjalin dengan baik. Ya seperti itu Bu Yeni ya. Iya Bu. Itu lagi ada pertanyaan lagi? Bu Yena ada pertanyaan? Apakah mau ditutup aja Bu Yeni? Ya, kalau tidak ada yang bertanya tutup aja Bu, cukup paling. Ya. Terus kesimpulannya Bu Yeni, diharapkan kesimpulannya. Oh iya, terima kasih. Jadi kesimpulannya, kerjasama adalah suatu perbuatan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita selaku manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Nah, adapun manfaatnya seperti yang telah diutarakan, bahwa dengan adanya kerjasama banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah pekerjaan akan semakin cepat terselesaikan. Mungkin itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini Bu ini telah memaparkan suatu materi yang sangat berguna untuk kita. Mungkin saya juga nanti akan menyampaikan, mensosialisasikan di lapangan ya Bu ya. Terima kasih untuk materinya hari ini. Mudah-mudahan kerja keras kita ada reward, kata Bu Yani tadi ya. Rewardnya yaitu hasilnya baik ya. Ya, mungkin untuk acara hari ini kami cukupkan sekian.